Tribunflores.com hadir di era keterbukaan informasi dan teknologi yang terus berkembang pesat. Lahir pada 27 Januari 2022, Tribunflores.com menjadi portal berita ke-59 di bawah naungan Tribun Network. Meski terbilang muda di tengah banyaknya portal berita, Tribunflores.com mampu bersaing dan menyajikan informasi yang terpercaya kepada para pembaca. Dengan Tribunflores.com, kami meluaskan jangkauan informasi tidak hanya di sekitar NTT, tetapi juga menjangkau Indonesia. Tribunflores.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Halo, selamat sore sahabat Tribuner, salam jumpa kembali bersama saya Christine Adal dalam program Flores Bicara. Kali ini kita akan membahas tema mengenai mengenal Yayasan Pendidikan Gemario Samtria, dan sudah hadir pula bersama saya ketua yayasannya sendiri, Kakak Marianus Beatrix Jalagili atau yang kerap disapa dengan Kakak Rian. Oke, Tribuners, kita juga akan mencoba meminta Kakak untuk bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman Tribuners di rumah. Silakan Kak Rian. Baik, terima kasih Mas. Selamat sore Tribuners, dimanapun berada. Perkenalkan, saya Marianus Beatrix Jalagili, selaku Ketua Yayasan Gemario Sampatria Maumere. Saya merupakan dosen di Politeknik Kristo Rey Maumere dan mengambil tugas sebagai Ketua Pengurus Yayasan yang lokasinya berada di Maumere. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Rian. Kalau berbicara tadi tentang yayasan, di sini Kakak masih sebagai orang muda, tapi berani untuk memilih mengurus satu yayasan. Nah, untuk itu sebelum sampai ke tentang sejarah yayasannya sendiri atau tentang program-program yang ada di yayasan sendiri, kita boleh tahu nih, kenapa Kakak mau untuk menjadi ketua yayasan gitu? Apakah sebagai seorang anak muda itu menjadi beban atau itu menjadi sebuah tantangan? Silakan. Jadi yayasan ini merupakan yayasan yang didirikan oleh keluarga, dengan inisiatif dari orang tua. Kemudian ketika yayasan ini berdiri, saya masih melanjutkan sekolah, masih melanjutkan kuliah di luar. Lalu ketika yayasan sudah berjalan dan ketika saya selesai berkuliah di luar, saya mulai bekerja dan diminta oleh pembina yayasan untuk bisa mengurus yayasan karena kebutuhan akan sumber daya manusia yang terbatas juga, dan kami lebih berfokus kepada keluarga di rumah sebagai pemilik dan juga yang menjalankan yayasan. Dan menjadi ketua yayasan waktu itu juga tidak mudah karena tidak hanya asal memilih ya, walaupun dalam keluarga, tetapi ada banyak hal juga yang menjadi pertimbangan. Dan keluarga melihat dari pembina melihat dari visi misi yang sejalan dengan visi misi pendiri yayasan, maka beliau dalam diskusi-diskusi, dalam pembicaraan dengan saya, mengajak saya kalau boleh mengemban tugas ini. Nah, saya secara pribadi merasa bahwa ini adalah sebuah kesempatan sekaligus tantangan, karena menjadi ketua yayasan merupakan pekerjaan yang dipandang sangat sulit. Tidak semua orang mampu melakukan itu, dan di usia yang sangat muda dengan minim pengalaman ini. Tetapi justru ini malah menjadi tempat saya untuk belajar menjadi pemimpin juga, sambil saya bekerja sebagai ketua yayasan. Saya mulai menjadi ketua yayasan di tahun 2019, saat itu setelah selesai pulang kuliah dari luar. Seperti itu. Oke, jadi di usia yang masih sangat muda sudah menjadi ketua yayasan ya.
sekarang sudah berusia 27 tahun ya Kak ya? Mau masuk Mas 28. 28, jadi ya masih sangat muda ya untuk sudah bisa menjadi seorang pemimpin, dan ini tidak main-main, ini jadi seorang ketua yayasan untuk sekolah atau pendidikan di Maumere sini. Nah Kakak mungkin bisa diceritakan juga ini tentang yayasannya sendiri, mungkin sejarahnya seperti apa, karena mungkin masih banyak orang yang belum mengenal sendiri tentang yayasan Sandi Gemari ini. Silakan Kak. Jadi yayasan kami secara lengkapnya nama Yayasan Pendidikan Gemario Sampatria Maumere. Nah, yayasan ini dari namanya saja sudah pasti bergerak di bidang pendidikan. Sejarah yayasan ini kalau boleh saya cerita, saya tarik kembali. Jadi ketika tahun 2013, keluarga, dalam hal ini inisiator yaitu Bapak dan Ibu, memandang bahwa suatu situasi pendidikan di wilayah Sika, terutama Sika bagian barat, ini cukup memprihatinkan karena masih kekurangan lembaga pendidikan. Ya, ketika bicara soal lembaga pendidikan menengah, waktu itu di tahun 2013 hanya ada 2 sekolah SMA, yaitu Alvaris Paga dan SMA 1 Roy Delu di Masebeba. Sedangkan di wilayah tengah dan timur itu sudah ada banyak sekali sekolah, baik itu SMK maupun SMA. Kekosongan seperti ini menimbulkan keprihatinan karena orang tua berasal dari Paga dan keluarga besar juga berasal dari sana, merasa bahwa ini kita harus segera berjuang untuk bagaimana bisa pendidikan kita menjadi sama dengan daerah-daerah lain. Sehingga orang tua menginisiasi untuk membentuk SMK negeri. Rencana awalnya SMK negeri Paga waktu itu. Namanya seperti itu. Itu di tahun 2013. Ketika inisiator Pak Gradus Willy, Bapak ayah saya, mengajukan ide itu ke pemerintah, pemerintah kabupatennya malah tidak mendukung proposal kami, ditolak waktu itu. Waktu itu seingat saya di masa pimpinannya Bupati Pak Yosef Ansarera waktu itu, dengan wakilnya Bupatinya Pak Yos Ansarera, Ketua DPR-nya Pak Rafael Raga, dan Kepala Dinas waktu itu Pak Anis Rana. Saat itu terjadi sedikit dinamika, lalu akhirnya proposalnya dihentikan. Nah, kami ini merasa bahwa wilayah kita ini sangat butuh ini lembaga pendidikan, tapi kok tidak diakomodir oleh pemerintah. Sehingga ketika ada tantangan seperti itu, dalam rumah inisiator berpikir bagaimana caranya membuat sebuah sekolah, tapi bukan merupakan lembaga milik pemerintah. Akhirnya kami putuskan, ayo coba kita dirikan yayasan. Nah, yayasan itu diajukan tahun 2014 di akhir tahun, sekitar tanggal 30 Desember, kemudian mendapat izin Kemenkumham, lalu dikeluarkan ini izin Kemenkumham di tahun 2015 di bulan Januari. Dan yayasan itu membawahi SMK Katolik Santo Markus Kaliwaju, yang kalau lokasinya itu berada dekat dengan di jembatan Kaliwaju. Jadi selain itu ada berapa sekolah yang dibangun oleh yayasan sendiri, Kak? Yayasan kami mengelola, kalau yayasan pusat mengelola 1 sekolah di Paga, sedangkan di tahun yang sama masyarakat Soa Bajawa menyampaikan aspirasi waktu itu lewat tokoh-tokoh adatnya, lalu bertemu bersama bupati. Waktu kunjungan kami ke sana, ada masukan bagaimana kalau yayasan juga mendirikan sekolah di Paga, sehingga mendirikan sekolah di Soa, sehingga kami memutuskan bahwa ayo kita dirikan 1 yayasan cabang di Soa dan mendirikan 1 SMK Santo Yosef Soa. Kalau boleh sedikit cerita, Yayasan Gemario Sampatria Maumere ini namanya itu sebenarnya nama singkatan dari kami dalam rumah. Ya, dulu ada mengajukan 3 nama, ada Yayasan Solideo, lalu Gemario Sampatria, yang terpilih itu Gemario Sampatria. Gema itu kependekan dari Gerardus,
MA Maria, Maria. ya sebagai nama ayah dan ibu. Mhm. Rio Sampatria, Ri adalah kependekan dari nama saya Rian. Mhm. O adik saya Ovin, lalu SH adik saya San, M adik saya Immanuel sudah meninggal, lalu Patria, Putra dan Ayu. Sehingga kami satu keluarga, secara filosofis nama kami ada di dalam situ sebagai bagian dari yayasan, bagian tak terpisahkan. Oke, jadi nama dari sekolahnya sendiri ada filosofinya tadi Iya, ya, iya. dari nama keluarga, Iya, dari iya. dari ayah, ibu, lalu kakak dengan saudara-saudarinya Iya. sendiri. Oke, ini sangat menarik sekali. Lalu ini kan sekolah kejuruan ya, Kak? Iya. Nah, ini dia bergerak dalam bidang apa nih kejuruannya iya. sendiri, Kak? Jadi fokus konsen dari yayasan kami adalah di bidang pendidikan, di mana kami berusaha agar pendidikan bisa diakses oleh semua masyarakat, lapisan masyarakat, mulai dari yang kalangan menengah ke bawah sampai atas. Dan wilayah kita, sekali lagi, wilayah bagian barat ini lebih banyak cenderung hidup dengan masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga akses pendidikan itu bukan hal yang mudah untuk mereka. Di kota mungkin tidak terlalu terasa, tapi ketika kita berada di desa betul-betul terasa. Sekolah itu tidak gampang untuk mereka, sebuah privilege kalau bisa bersekolah. Nah, sehingga yayasan merasa bahwa kita perlu nih menjangkau mereka. Sebagai orang Katolik ya, dengan visi dan misi kami itu berada untuk ke masyarakat yang kecil dan tertindas, maka wujud nyatanya kami dirikan lembaga ini. Nah, lembaga SMK. Kenapa SMK? Karena sejalan dengan keinginan dari Presiden waktu itu, Presiden Jokowi, yang memperhatikan pendidikan vokasi lebih serius, kami merasa bahwa model pendidikan yang mana yang cocok untuk daerah kita. Dan kami merasa bahwa, oh ini stop mendirikan SMA, kita coba dengan SMK. Karena SMK akan melahirkan orang-orang yang terampil, siap kerja, siap pakai. Seperti itu. Itu yang menjadi alasan kami untuk mendirikan lembaga pendidikan vokasi. Nah, kalau untuk jurusan di SMK-nya sendiri itu terdiri dari apa saja, Kak, jurusan? Oh, jurusan yang baik jurusan kalau yang di Paga apa sama dengan di SOA juga? Di SOA ataupun juga di Paga, bisa diceritakan. Kalau di Paga, jurusan yang ada adalah jurusan pertanian, tanaman hortikultura, jurusan perkebunan, jurusan kesehatan hewan, jurusan peternakan, dan jurusan perhotelan. Ada 5 jurusan. Kalau di SOA, pertanian, peternakan, kemudian ada jurusan ini komputer juga di situ. Ada 3 jurusan di SOA. Oke. Jadi apakah ini juga ada hubungannya dengan bukan filosofi sebenarnya, dasar pendidikannya kakak sendiri. Dulu waktu kuliah kakak ambilnya apa? Saya berkuliah mengambil jurusan teknik mesin. Sebelumnya saya berkuliah di Politeknik Agni Surakarta di tahun 2014 sampai 2017, sehingga di situ mata saya terbuka untuk melihat bahwa dunia pendidikan vokasi itu seperti ini. Walaupun dia bergerak di bidang manufaktur mesin, tapi punya semangat yang sama, semangat api vokasi. Dan saat yang bersamaan ternyata orang tua juga lagi mendirikan SMK, sehingga ada pertemuan di situ. Dan banyak sekali ide, banyak sekali gagasan yang saya dapat dari ADMI, lalu saya share dengan orang tua, dengan yayasan, dengan pihak sekolah, untuk bisa kita bawa semangat-semangat, kita bawa ciri khas vokasi ini ada di daerah. Dan ketika tahun 2020 sampai 2022 saya menamatkan pendidikan sarjana teknik, dan itu memantapkan pola pikir saya bahwa sudah benar kami memilih vokasi, jalur vokasi, dengan membuka jurusan-jurusan yang memang ini potensi daerah gitu. Ada pertanian, peternakan, jadi masyarakat kita masih menganggap sepele sebenarnya jurusan-jurusan seperti itu. Sepele dalam arti bahwa bertani itu, ada yang menganggap itu simpel saja, bertani ya kita tanam, panen, lalu sebagainya. Sedangkan pertanian itu sebenarnya tidak seperti itu. Dia sangat kompleks dan luar biasa sebenarnya. Dan orang menjadi petani, menjadi peternak, ataupun menjadi pengelola wisata itu perhotelan, lalu ini itu kan
kesehatan hewan. Itu jurusan apa ya, ladang pekerjaan yang kurang populer juga di kalangan kita, karena masih ada stigma-stigma yang menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan itu terlalu apa ya, tidak bergengsi gitu. Sedangkan saya ambil contoh misalnya pertanian. Orang menjadi petani itu rata-rata kebanyakan dua hal yang mulai. Pertama, turun temurun, warisan dari keluarga, bapak petani, anak petani. Yang kedua, by accident. Dia tiba-tiba mungkin di PHK atau bagaimana, akhirnya memutuskan menjadi petani. Sedangkan kami di rumah merasa bahwa oh tidak seperti itu. Mencetak orang-orang hebat itu harus by design. Harus didesain dari kecil memang, dari dini memang. Sehingga kami bukalah jurusan-jurusan yang memang dibutuhkan oleh wilayah. Jadi punya ada potensi yang ada di situ. Jadi jurusan juga disesuaikan dengan keadaan di daerah. Oke, sangat menarik sekali. Ya, memang kalau dilihat kita untuk bagian Flores ataupun NTT kan kebanyakan untuk kalau lihat kondisi semua bergerak di bidang pertanian kan. Tapi kalau mau dilihat kayak kita masih seperti kayak pasokan bahan pangan misalnya itu kalau misalkan bawang apa segala macam itu kan masih dari Bima. Terus padi juga masih ada yang dibawa dari Makassar. Nah, mungkin dengan adanya SMK kejuruan seperti ini mungkin bisa ya untuk meningkatkan kualitas petani. Tidak harus tidak harus kita mengandalkan mungkin tadi teknologi pertanian itu kan mungkin bisa dibangun di sekolah kejuruan ya kayak. Nah, kalau untuk pertanian sendiri di sekolah itu seperti apa, Kak? Untuk pendidikan untuk pertaniannya seperti apa? Jadi di sekolah ada pertanian dan perkebunan. Jadi saya berikan saja gambaran sederhananya. Kami percaya bahwa di rumah percaya bahwa pendidikan itu salah satu jalan, merupakan satu-satunya jalan utama untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, dan sekolah ada itu sebagai wadah untuk itu. Nah, masyarakat itu masih bertani secara tradisional, ya masih dengan memanfaatkan pengalaman-pengalaman, sedangkan ilmunya masih kurang. Nah, sedangkan di serbat zaman yang modern begini, arus informasi, arus kebutuhan barang semakin banyak, dan sekolah merasa bahwa oh ini saatnya kita terjun ini. Anak SMK ini kan anak-anak yang siap pakai, siap kerja. Jadi mereka muncul di masyarakat dengan memberi solusi. Seperti itu. Banyak sekolah yang hanya mengandalkan praktikum, mengandalkan teori-teori, ya, tapi wujud nyatanya seperti apa. Nah, keunggulan SMK ada di situ. Dia bisa terjun, dia bisa berada di tengah masyarakat dengan memberi solusi-solusi. Nah, misalnya bidang perkebunan. Ketika bicara tentang perkebunan, SMK mampu menghasilkan apa? Oh, ternyata anak-anaknya menghasilkan bibit tanaman seperti vanili, kopi, coklat. Itu dibudidayakan oleh siswa-siswi dengan dibimbing oleh guru-guru, baik di SOA maupun di Maumere. Dan itu menjadi komoditi yang akan dicari oleh orang-orang, oleh pengusaha, oleh petani-petani lain. Oh, di mana mendapatkan bibit? SMK bisa. Ketika membutuhkan pupuk, oh SMK mampu membuat itu. Ketika membutuhkan nutrisi untuk hewan, jamu untuk hewan pil, oh SMK ada di situ. Sekarang di sekolah sedang dibangun RPS untuk perhotelan. Jadi mendapat dana, puji Tuhan, mendapat dana dari pemerintah untuk pembangunan hotel. Dan kalau kita lihat dari wilayah Nita sampai dengan sampai di Moni saja, berhenti di Situbondo Baru, apakah ada yang bicara tentang homestay, bicara tentang itu? Kan tidak ada. Pada daerah itu adalah jalur-jalur yang sebenarnya punya potensi wisata, tetapi sangat minim dikelola dengan baik kan. Sehingga ketika ada sekolah seperti itu, ya SMK bisa menyediakan solusi. Ketika ada RPS, ya masyarakat bisa memakai itu untuk nginap. Sehingga praktikum berjalan sesuai dengan kenyataan, dengan real life, berhadapan dengan user, berhadapan dengan pengguna. Seperti itu. Keren sekali, menarik. Jadi semua itu berawal dari lihat kondisi yang ada di sekitar ya. Nah, ini menarik tadi omong tentang pariwisata. Kalau sekarang kan kemarin saya bertemu dengan salah seorang dia inisiator dari desa wisata ya. Pokoknya ada itu desa wisata, kemarin lupa namanya Bapak siapa, ketemu di Watuliwuk. Jadi menurut dia bahwa untuk membangun wisata itu harus dibangun dulu dari sumber daya manusianya. Jadi ini juga berhubungan ya dengan sekolah pariwisata sendiri. Jadi ada SMK pariwisata, jadi anak-anak juga dimasukkan di SMK pariwisata. Nah, kalau untuk SMK pariwisatanya sendiri itu dia bergerak bidang apa saja Kak untuk anak-anak di sana belajar? Seperti apa mungkin?
Kalau kami concernnya di perhotelan, jadi wilayah Paga itu punya beberapa tempat seperti Paga Beach, lalu ada Pantai Koka, lalu ada air terjun Mursobe. Nah, wilayah-wilayah ini kan bisa saja disinggahi kan, menjadi tempat untuk singgah. Dan kami merasa bahwa ketika ada kunjungan-kunjungan seperti itu, bagaimana kita menangkap peluang yang ada. Sehingga anak-anak perhotelan kita harus siap ini. Kita bisa saja menerima tamu tidak hanya dari dalam wilayah, bisa dari luar. Sehingga ketika melihat situasi, saya merasa bahwa oh kita buat hotel, kita buat hotel untuk praktikum, tetapi juga dengan meminta ya dengan kunjungan-kunjungan dari wisatawan, sehingga di situ diajarkan tentang table manner, diajarkan tentang food and beverage, macam-macam yang berkaitan dengan perhotelan. Dan mereka selama praktikum saat ini mereka sudah tersebar di beberapa tempat di Maumere, seperti di Pantai Paris, lalu di beberapa tempat lain yang menjalin kerjasama dengan sekolah. Seperti itu. Tujuannya biar ya wisata alam kita mungkin sudah bagus, tapi yang paling bagus sebenarnya pembentukan manusianya. Ya, sumber dayanya dulu. Setelah sumber daya dulu, alam itu bersifat mendukung saja. Ya. Orang bisa betah hanya karena sumber daya manusianya saja. Oke, itu betul. Jadi masih ada hubungannya. Jadi pembangunan sumber daya itu memang harus perlu dilakukan ya, karena apalagi kita nih berada di jalur Flores, kemudian salah satu pintu masuk wisata kita kan di Labuan Bajo. Jadi pintu masuknya berarti semua wisatawan juga pasti akan datang mengalir ke Flores lain di sini. Oke. Nah, Kakak kalau untuk di SMA Paga sendiri nih, ataupun kalau di SMA yang ada di SOA itu kira-kira siswanya sudah berapa banyak nih, Kak? Untuk tahun ini, tahun ajaran sekarang? Tahun ini, puji Tuhan, jumlahnya sekitar 150-an. 150-an. Saya hampir lupa bahwa sekolah kami seperti yang sudah sampaikan tadi, kami berada di wilayah yang masyarakat ekonomi lemah, sehingga wujud nyata kami membantu mereka adalah dengan memberikan program dari yayasan. Kami minta sekolah untuk menindaklanjuti dengan kita gratiskan mereka biaya pendidikan selama tahun pertama. Sehingga mereka tidak perlu bayar lagi uang SPP. Jangan sampai ada yang tidak bisa sekolah karena tidak ada uang. Ya, kita concern dengan itu, kita peduli dengan itu, sehingga kami meminta masyarakat, ayo, kalaupun kita ekonomi tidak mampu, jangan sampai anak tidak sekolah. Kami yayasan siap membantu. Kami hadir untuk memberikan pendidikan sehingga Bapak Ibu bisa datang sekolahkan anak di kami. Kami jamin tidak ada pungutan selama tahun pertama. Dengan begitu lebih banyak anak yang sekolah kan semakin baik. Jadi totalnya 180-an, 150-an, sedangkan di SOA itu sekitar 70-80 siswa. Karena di sana banyak juga sekolah-sekolah. Sedangkan di Paga SMA SMK masih relatif sedikit seperti ya. itu. Jadi kalau untuk tahun pertama, jadi sekolah memberikan keringanan untuk menggratiskan ya. Iya, menggratis. Jadi berarti ini sudah mulai berlaku sejak didirikannya SMA ini. Yayasan. Sempat pernah dibuat di tahun-tahun awal, kemudian tahun berikutnya ditiadakan normal, kemudian pas COVID kemarin ya. Kita tahu bahwa COVID ini menghantam semua sektor, terutama ekonomi. Sehingga kami minta, waktu itu kami dalam diskusi rapat, saya memutuskan bahwa memberlakukan bebas SPP, dan itu disetujui oleh semua dan dieksekusi di tahun ini. Mulainya dalam 2-3 tahun ke depan akan terus seperti itu, sampai dengan kami membaca bahwa perekonomian sudah semakin baik. Ketika saat itu mungkin kita akan kembali normal seperti itu. Oke, ini menarik sekali. Jadi sudah memberikan keringanan juga ya bagi siswa-siswi yang kurang mampu, diberikan keringanan selama 1 tahun masuk tidak perlu bayar uang SPP. Jadi tapi itu kalau untuk misalkan pakaiannya mereka juga itu, kalau itu disiapkan sendiri. Kalau untuk SPP uang praktikum selama tahun pertama itu dibebaskan dari sekolah, bebaskan. Oke, jadi menarik sekali. Nah, kita kembali lagi nih, karena sekarang kan sudah di kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kalau untuk penerapan di SMK nih seperti apa, Kak? Ini menarik, karena yang kami didik di sana polanya itu adalah kami berbasis
eh, kebutuhan. Sebenarnya saya mengharapkan sekali bahwa ada kerjasama yang erat antara dunia industri, dagang dan industri, dengan kami sebagai pihak yayasan, ya, Yayasan. pihak sekolah. Karena ya bagaimanapun juga kualitas sekolah diukur juga dari jumlah penyerapan tenaga siswa yang Siswa. lulus, ya bisa dipakai di dunia kerja. Dan sekolah sangat fleksibel dengan itu. Ya, yayasan sangat mengapresiasi itu dan terbuka sekali. Dan kami juga memacu mereka untuk bergerak di bidang wirausaha. Sehingga ada program-program yang yayasan rancang yang kemudian kami diskusikan dengan sekolah, dan sekolah juga setuju bagaimana caranya supaya anak-anak ini diberi mental untuk jadi pengusaha. Karena ini mereka SMK ini ibaratnya dia mampu memutus rantai pendidikan sehingga tidak perlu ke bangku kuliah, mereka sudah punya Bisa keterampilan. ya. Ketika dihadapkan dengan pasar kerja yang demikian, mereka sudah punya skill ketika mereka tidak sanggup berkuliah. Di kurikulum Merdeka ini seperti ada keleluasaan bagi sekolah untuk bisa mengikuti situasi yang ada di masyarakat. Dan hebatnya ya, pihak sekolah juga menangkap itu dengan bagus, dan kami sangat mendukung dengan program-program seperti siswa itu diajarkan untuk berbisnis, berdagang, lalu menciptakan mengolah hasil-hasil pertanian, menjual produk-produk peternakan, kesehatan hewan untuk bisa dipasarkan ke masyarakat. Dan dari situ kami harapkan memang pendidikan tidak hari ini tanam besok tumbuh, tapi kami harapkan bahwa dari situ muncul benih-benih yang nantinya ketika berada di masyarakat dia tumbuh subur untuk jadi pebisnis, pengusaha muda terutama. Itu yang kita cari. Jadi sebenarnya sudah sangat jauh sebenarnya, padahal sudah memikirkan sampai tadi melahirkan tadi ya bisnis pebisnis muda, walaupun nanti misalkan mereka tidak bisa mampu untuk berkuliah, tapi mereka sudah punya dasar sendiri untuk memulai usaha tadi ya, karena sudah pengalaman dari belajar di sekolahnya sendiri. Lalu kalau untuk sekarang nih Kakak, kita tanya tentang kalau untuk tenaga pendidik di sana seperti apa Pak? Sudah ada berapa orang yang di SMA sini saja boleh? Di tenaga pendidik di SMK di Paga itu sekitar ya secara keseluruhan itu sudah 30-an orang, di Soa juga sekitar hampir 20-an. Jadi total di bawah yayasan sekitar 50-an tenaga pendidik, baik guru maupun pegawai. Rata-rata juga anak muda semua. Anak muda semua ya. Ada anak-anak muda dari berbagai daerah semua ada di dalam situ. Oke. Nah Kak, kalau untuk siswanya tadi itu kan mereka semua dibagi per jurusan. Nah, kalau kayak seperti kegiatan yang sekarang kan ada kurikulum Merdeka Belajar nih. Ada yang kemarin saya sempat scroll tentang ada nilai-nilai dari nilai-nilai kurikulum Merdeka Belajar itu tuh ada yang tentang pendidikan karakter. Nah, kalau di SMK sendiri seperti apa nih Kak? Jadi yang pertama itu soal karakter, kami di atas semuanya nilai kekatolikan yang menjadi poin paling pertama, pembentukan karakter secara iman Kristiani, di mana semangat dari gereja Katolik, semangat di sini kan Santo Markus Penginjil ya, itu menjadi kami punya panutan, bahwa dimanapun kapanpun tetap harus menebarkan kabar gembira. Dan karakter yang gigih yang punya daya juang yang tinggi, itu menjadi hal yang diajarkan oleh guru-guru pembentukan karakter. Jadi walaupun di desa jangan sampai kita kampungan, walaupun di kampung kita jangan kampungan. Jadi penanaman nilai disiplin, kerja keras, tata krama itu hal yang penting, karena di pasar kerja ketika ada wawancara segala macam, orang tidak terlalu memperhatikan lagi nih ijazah segala macamnya. Ini diperhatikan adalah attitude ya, semangat kerja, loyalitas. Nah, itu yang ditanamkan, bahwa otomatis kalau menjadi pengusaha, menjadi petani, kerja harus keras karena tidak ada yang menggaji, hanya bisa mencari uang sendiri. Sehingga ditanamkan dari awal di sekolah bahwa lahan kita berada di bukit,
kita berada di tanah yang kurang begitu subur, Mhm. ya. Tapi bagaimana dari yang tidak bisa ini menjadi bisa. Oke. Ya kan? Jadi itu karakternya harus karakter yang benar-benar fighter. Ya. Dan bersyukur bahwa eh, guru-guru ke sekolah dan baik di SOA maupun di PAGA itu ikut dalam visi yayasan, ke dalam misi tujuan kami seperti itu. Sehingga dari lahan yang tandus itu kami rubah pelan-pelan. Dia punya warna, dia punya penampilan. Saat nanti pasti ketika orang lewat dari bawah itu akan lihat, wah ini sekolah seperti ini, ternyata dia punya tampilannya menjadi sangat menarik. Tidak hutan seperti dulu lagi. Oke, jadi sudah lebih tertata gitu Iya, ya. iya, betul. Oke, lahan yang tandus tadi bisa dijadikan untuk lahan hijau, untuk tanamin sayur atau hal-hal yang berpositif lah. Nah, Kakak kalau untuk program dari SMA sendiri ini seperti apa, Kak? Silakan, Kak, silakan sambil minum. Gimana? Kalau untuk program di sekolahnya seperti apa nih? Program mungkin jangka tahun ajaran sekarang, tahun ajaran 2022 ya, 2023. Jadi program-program yang sedang kami galakan itu yang pertama kami harus berpartisipasi dalam kegiatan non akademik, ya baik yang ada di Maumere maupun di daerah Paga. Lalu yang berikutnya mengadakan semacam kegiatan live in. Oke, ada kegiatan live in juga ya. Itu dalam rencana. Yang sudah kami bikin kemarin itu kegiatan dalam rangka ulang tahun sekolah seperti fashion show. Kami aktif dalam kegiatan-kegiatan rutin seperti itu. Untuk program sekolah masih tetap sama, sekitar seperti magang, ya magang di tempat-tempat yang bagus untuk bisa di tempat parkiran siswa yang bagus. Terus kalau peningkatan sumber daya pendidik terutama juga, ya, dengan nanti akan ada kegiatan pelatihan dan segala macam. Itu untuk menunjang kegiatan KBM di dalam sekolah. Seperti itu. Tadi ada disebut peningkatan sumber daya pendidik. Itu seperti apa tuh, Kakak? Ya, peningkatan sumber daya pendidik ini saya sudah memikirkan bahwa perlu ada pelatihan, perlu ada seminar, ya, dan perlu ada timbal balik. Jadi dunia industri, orang-orang praktisi itu punya banyak hal yang kadang di dunia pendidikan tidak punya, sehingga mereka akan kita rangkul pelan-pelan. Kita sama-sama nih bangun wilayah kita, bangun adik-adik kita, bangun anak-anak kita saling share, ya, saling share pengalaman, saling terlibat dalam kegiatan pembekalan seperti itu, sehingga nanti semakin banyak inovasi di segala bidangnya yang ingin dikembangkan, seperti itu. Itu dalam rencana yayasan seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk fasilitas yang disediakan sekolah ini seperti apa, Kak? Mungkin bisa diceritakan supaya nanti kalau ada anak-anak yang di Maumere ataupun juga yang di SOA atau di Flores yang mau bersekolah di SMA yayasan tadi, mungkin bisa tertarik juga karena fasilitasnya seperti ini, mungkin ada kegiatan ekstrakurikulernya seperti ini, itu kan salah satu penunjang juga anak-anak untuk mau bersekolah. Silakan, Kak. Jadi kalau untuk fasilitas kami saat ini, kalau yang SMK Santo Markus Kaliwajo Paga memiliki satu gedung utama kantor, ada laboratorium peternakan, laboratorium pertanian, kemudian ada sekitar 6 ruang kelas. Lalu saat ini sedang dibangun, ya, dengan dana swadaya, dengan dana yang ada kami membangun ruang kelas, ya, tapi belum selesai. Lalu saat ini diterima bantuan dari pemerintah lewat DAK untuk pembangunan ruang praktik perhotelan. Ya, seperti itu. Lahan kami luasnya sekitar 2 hektar itu, dan saat ini masih banyak bangunan yang mau dibangun, fasilitas yang lain, terutama ruang kelas, ya, dan yang ada sekarang masih bisa mencukupi lah untuk kebutuhan siswa. Tapi ketika tahun depan sudah ada siswa baru lagi, ya itu kami lagi menggalakkan cara supaya bisa mendapatkan bantuan, mendapatkan dana untuk pembangunan.
karena kita yayasan sosial, kita bukan yayasan bisnis bergerak di bidang bisnis, sehingga sehingga bantuan, sehingga ketika ada donatur atau bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta, industri yang merasa peduli dengan itu ya sangat diharapkan oleh yayasan. Jadi ini juga membuka donatur juga untuk pembangunan pembangunan gedung sekolah. Ya. Oke Kakak, ini kita bacakan dulu, ada beberapa pertanyaan dari Tribuners di rumah yang juga hari ini ikut memantau live talkshow kita pada sore hari ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Kakak Konterius Cha. Ini tentang bagaimana dengan fasilitas yang disediakan di SMK untuk anak-anak murid, Kak. Oke, mungkin tadi diperjelas lagi, kita sudah sempat menjelaskan tadi terkait fasilitas yang disediakan sekolah. Silakan Kak. Baik, sekolah menyediakan fasilitas seperti tadi yang ada sekarang, ada kantor, gedung utama, lalu ada satu gedung ruang kelas terdiri atas sekitar 6 ruang, kemudian ada laboratorium, di laboratorium pertanian maupun peternakan. Kemudian ada sedang jalan pembangunan gedung baru untuk ruang kelas, dan ada gedung untuk ruang praktek perhotelan. Ya, akhir tahun ini mungkin sudah bisa selesai gedung itu untuk dipakai untuk siswa-siswi perhotelan. Seperti itu yang sekarang ada. Oke. Lalu nih kemudian ada pertanyaan masih dari Konterius Syaba, untuk jurusan pertanian atau perkebunan, kira-kira seperti apa nih praktik yang dilakukan oleh siswa-siswinya? Silakan Kak. Untuk jurusan pertanian, ya, mereka praktikumnya itu tanaman hortikultura, jadi menanam seperti tanaman tomat, terus kemudian sayur-sayuran di lahan yang ada. Kami punya lahan miring, jadi wilayah topografi kita sudah pasti daerah selatan itu miring, sehingga bagaimana caranya daerah yang miring ini mampu menghasilkan sesuatu, itu tidak dilepas begitu saja. Sehingga pembekalannya itu mulai dari penataan lahan miring, kemudian pengolahan lahan supaya lebih subur, dan terakhir itu penanaman budidaya tanaman hortikultura tadi. Kalau di perkebunan kami fokus pada pembibitan tanaman-tanaman perkebunan yang punya nilai ekspor maupun nilai harga ekonomis yang tinggi, seperti di wilayah sana vanili, kakao, kopi, seperti itu. Oke, menarik sekali ya tentang vanili. Jadi sebenarnya kalau untuk vanili sendiri itu sudah salah satu komoditi yang paling mahal juga ya untuk ekspor dunia. Kemarin itu ada pelatihan dari dinas pertanian di Hotel Sylvia, itu membahas tentang budidaya vanili. Jadi di situ ada datang petani vanili, kemudian ada juga dari pelatihnya, entahlah pelatih atau fasilitator dari dinas pertanian sama dengan balai karantina pertanian untuk Maumere punya. Jadi sebenarnya menarik sekali. Jadi mungkin tadi untuk perkebunan sendiri mungkin harus lebih dikembangkan lagi ya, karena kita di Flores ini kan untuk penghasil komoditinya memang sangat besar ya potensinya, mulai dari kopi, ada vanili, coklat, kakao. Jadi semua itu potensi-potensi komoditi yang mempunyai nilai ekspor yang besar. Oke Kak. Lalu kalau tadi saya dengar juga ada jurusan teknik mesin ya Kak ya. Teknik mesin itu seperti apa nih praktik-praktik mahasiswanya, siswinya melakukan apa saja? Untuk teknik mesin, minta maaf sekarang kami belum buka jurusannya, tetapi di masa yang akan datang akan kami buka, karena dia sekali lagi kita melihat kebutuhan bahwa pengolahan pertanian, pangan, semua itu tidak terlepas dari teknologi, dan wilayah kita masuk pada kebutuhan akan teknologi tepat guna. TTG, teknologi tepat guna, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, karena masyarakat masih tradisional, kurang efisien begitu. Sehingga kami merasa bahwa bagus ini kalau kita bantu masyarakat dengan buka jurusan ini, karena sekali lagi potensi di wilayah barat itu masih sangat minim, sangat besar, tapi
yang tertarik mengelola itu, apalagi yang mau kembali ke desa itu juga sangat terbatas. Sehingga mari kita mulai membangun sumber daya manusia di bidang ya, pertanian, juga di bidang teknologi, teknik itu lewat ini pendidikan vokasi. Ya. Oke, benar sekali tadi yang di pertanian bahwa siswa juga diajarkan untuk membuat pupuk ya. Apalagi sekarang di tengah kelangkaan pupuk, jadi para petani kita kan setengah mati untuk mendapatkan pupuk, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin ini juga bisa menjawab tantangan ya. Jadi bisa, kalau itu pembuatan pupuk organik ya. Pupuk organik. Betul. Jadi mungkin dengan adanya sekolah pertanian, jadi anak-anak juga bisa dilatih untuk membuat pupuk tadi untuk menjawab dari tantangan kelangkaan pupuk. Jadi kita tidak harus tergantung dengan pupuk-pupuk kimia. Jadi bisa memanfaatkan pupuk organik. Karena kan kebanyakan orang kan atau petani kan lebih cari yang itu, yang pupuk kimia kan lebih cepat kan reaksinya dibanding dengan pupuk yang organik sendiri. Oke Kak, kalau untuk pendidikannya sendiri tadi kita sudah bercerita banyak hal. Lalu kira-kira tantangan terbesar di untuk SMK itu sendiri seperti apa? Maksudnya saya ini soal persaingan antara sekolah ini, bagaimana sekolah membangun membangun minat anak-anak untuk bisa bersekolah di SMA. Baik. Jadi memang itu tantangan yang kami rasakan juga dari awal berdiri, bahwa SMK itu kurang mendapat atensi yang bagus dari masyarakat. Masih merasa bahwa itu pendidikan yang model jenjang pendidikan yang kurang menjanjikan ya. Sedangkan dalam kenyataan saya secara pribadi ketika membahas tentang SMK, saya karena dasar pendidikan saya memang vokasi, saya melihat bahwa sebenarnya justru SMK ini bisa menjadi solusi atas situasi kita di mana orang-orang itu susah untuk menempuh pendidikan tinggi. Sedangkan anak kalau hanya bersekolah di jenjang-jenjang formal di akademik seperti SMA, nah itu ketika selesai, apa skill mereka ketika berhadapan dengan masyarakat di mana mereka tidak bisa kuliah, lalu apa yang mereka bisa bawa? Apalagi di daerah yang sangat sedikit kesempatan kerjanya, ya kan, terbatas. Lalu apa yang dia bisa tawarkan ke masyarakat supaya bisa dipakai? Ketika dia memiliki keterampilan, memiliki soft skill, hard skill yang baik yang ditempa di SMA, dia bisa melakukan itu. Orang beranggapan bahwa kepintaran itu, saya merasa hebat dengan anak SMK walaupun saya tamatan SMA, karena mereka mampu memproduksi. Ketika saya waktu itu masih urus belajar, dinilai di kertas, anak SMK misalnya bangunan, ya mereka sudah bisa membuat sesuatu. Ya, mereka sudah bisa membuat pintu, jendela. Anak teknik, mesin otomotif, mereka sudah memperbaiki, mereka sudah produktif lah. Mereka sudah produktif di masa umur-umur yang belasan itu. Nah, lalu ini hebat sekali mereka, dan ukuran kita terkadang masih sangat minim melihat nilai segala macam, padahal ukuran nyatanya sudah ada dari mereka itu. Sehingga ketika berhadapan dengan guru, berhadapan dengan lingkup sekolah, saya katakan bahwa tantangan kita terbesar kita adalah merubah mindset orang, merubah mindset masyarakat bahwa SMK juga menghasilkan orang-orang hebat loh. Mampu menghasilkan orang-orang hebat, orang-orang terampil yang siap pakai. Nah, tidak kalah dengan SMA juga. Dan tantangan yang berikutnya itu adalah bagaimana supaya kami yayasan sosial ini survive di tengah situasi yang pandemi ini, di tengah keterbatasan, bahwa bagaimana kami bisa tumbuh dan berkembang di tengah munculnya sekolah-sekolah baru juga. Yang kita tawarkan di sini adalah selain kualitas kualitas pendidikan juga, kita mencari cara bagaimana biar bisa bertahan. Dan sebenarnya ada solusi yang paling bagus yang pernah saya pelajari dan saya dapatkan itu di waktu pendidikan saya di Solo, bahwa anak sekolah SMK itu mampu berproduksi. Ya, mereka mampu menghasilkan benefit, mereka mampu menghasilkan keuntungan, mendapat dana, tidak hanya mengharapkan dana dari pemerintah ataupun donatur, tapi mereka mampu untuk bisa menjual hasil produksi untuk bisa membiayai kegiatan di dalam, untuk menjadi
menjadi pemasukan tambahan untuk sekolah. Dan itu sudah banyak model-modelnya. Saya pernah lihat di beberapa sekolah, ya, di kampus-kampus vokasi juga yang pernah saya lihat, mereka mencoba menerapkan itu. Jadi dan itu sampai pada tingkat berdikari. Nah, kami menuju ke sana, tapi tantangannya sekali lagi ya sumber daya keuangan juga masih sangat terbatas, dan juga munculnya pesaing, serta yang paling pertama tadi mindset tadi ya? masyarakat. Oke. Ya, dalam itu kan pasti juga ada persaingan ya, apalagi untuk berebut siswa-siswi. Nah, tapi saya yakin lah pasti ini bisa akan berjalan lebih jauh lagi, terutama tadi ada basis dari apanya sendiri, visi misi dari sekolahnya sendiri tadi kan, bahwa membantu untuk anak-anak yang kurang mampu ya, yang tidak bisa mengakses pendidikan tapi bisa terbantu, bisa bersekolah di SMA yang didirikan oleh yayasannya sendiri. Nah, kalau kira-kira kedepannya ini mungkin ada strategi apa begitu? Untuk saat ini, saya tidak memandang, yayasan tidak memandang bahwa sekolah-sekolah lain itu sebagai saingan. Justru kami merasa sangat, wah ini sudah banyak yang peduli dengan pendidikan ini. Jadi sebenarnya yang terjadi itu harusnya kolaborasi ya, kolaborasi antara tiap lembaga dengan kemampuannya, dengan kekurangan, dengan kelebihannya, kita sinergi, besarkan masyarakat Paga ini, besarkan anak-anak didik kita yang ada di wilayah sini, sehingga ketika desa sudah menjadi berkembang, otomatis kota akan maju dengan sendirinya. Ya, saya pernah dengar itu dimulai dari desa, tetapi dari desa itu yang seperti apa ya, dari pendidikan. Itu yang paling pertama dan itu yang paling utama. Ya, jadi dimulai dari pendidikan, kemudian dia berkembang, maka dengan sendirinya wilayah kota. Kalau desa sudah maju, otomatis pasti kota, kabupaten, negara itu pasti akan jadi besar. Sehingga strategi yang kami terapkan saat ini untuk pengembangan unit sekolah kami itu meluncurkan program-program. Programnya yang saya pikirkan, saya sudah konsepkan itu, kita memberikan bekal di bidang bahasa juga, bidang bahasa lewat program-program kursus, menawarkan program-program. Dan yayasan sebenarnya tidak hanya mendirikan sekolah. Kami punya keinginan besar untuk mendirikan balai latihan kerja. Balai latihan kerja BLK itu sudah ada dalam rencana strategis kami. Hanya masih dalam kondisi administrasi, pengurusan administrasi lalu masih terkendala, tetapi kami mengharapkan sekali pemerintah bisa mensupport, karena sekali lagi pandangan saya begini, bahwa yayasan adalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Ya, untuk membantu mencerdaskan kehidupan bangsa yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah ini kabupaten, pemerintah pusat, pemerintah ini, yayasan bantu di situ. Yayasan siap menyediakan hal-hal yang dibutuhkan dan butuh dorongan dari pemerintah, terutama finansial. Kami siap bekerja, kami siap melayani semua masyarakat, siap. Yang penting bahwa dukungan selalu ada dari mereka. Jadi yang kami utamakan itu balai latihan kerja. Sempat ada program untuk itu, tapi dalam perjalanan ternyata tidak, proposal kami masih ditangguhkan. Ditangguhkan. Ini menarik tadi ada menyebut tentang pemerintah. Nah, sejauh ini seperti apa intervensi pemerintah untuk mendukung SMK yang yayasan sendiri itu seperti apa? Terima kasih. Untuk pemerintah, kalau SMK kan di bawah provinsi, di bawah kepala dinas provinsi. Itu luar biasa dukungannya. Dalam bentuk bantuan-bantuan, baik itu dana dari pemerintah, dana BOS, kemudian dari dana alokasi khusus, sudah banyak hal yang dibantu oleh pemerintah, dan saya sangat mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi dan juga kementerian, lalu orang-orang provinsi, bahwa bayangkan pendiri yayasan hanyalah seorang guru, ya, tidak punya modal, tidak punya channel yang hebat,
ya, tidak berlatar background orang hebat punya apa namanya jaringan sana kemari, tetapi ketika kami mengetuk pintu pemerintah pusat waktu itu mereka welcome. Ya, ketua yayasan waktu itu sebelum saya pergi ke Jakarta, lalu disambut dengan baik oleh pemerintah, kementerian, dan kementerian dengan senang hati membantu mengucurkan dana untuk pembangunan awal. Dan itu saya perhatikan bahwa bertahun-tahun ini Jokowi dan kementerian sangat concern, Pak Jokowi sangat concern untuk bangun SMK, dan itu dibuktikan dengan banyak sekali bantuan yang diberikan. Mungkin tidak hanya untuk sekolah kami, tapi sekolah-sekolah lain juga. Yayasan sudah mendapatkan beberapa kali bantuan, baik dalam bentuk bangunan maupun fasilitas kayak seperti komputer ya. Seperti itu. Oke, jadi ternyata sudah ada bentuk dukungan juga ya dari pemerintah, ada bukti pembangunan, lalu ada bantuan-bantuan seperti komputer dan lain sebagainya. Nah kakak, ini tidak terasa perbincangan kita sudah mau berakhir. Mungkin saya bisa minta 1-2 statement dari kakak untuk mungkin seperti harapan atau pesan kepada para siswa-siswi di sekolah yayasannya, di yang di SOA ataupun juga yang di PAGA, kemudian harapan kepada guru-guru, lalu kepada pendidikan di yayasannya seperti apa? Silakan Kak. Baik, terima kasih. Jadi harapan saya kepada segenap civitas akademika maupun pemerhati yang peduli dengan pendidikan, bahwa pendidikan vokasi harus terus digalakan, semangat vokasi jangan sampai padam. Kita mulai daerah kita membutuhkan bantuan, membutuhkan kerja keras dari berbagai pihak, sehingga harus bersinergi untuk menghidupkan lembaga, lalu mencerdaskan terutama untuk generasi-generasi penerus kita di masa yang akan datang. Dan bantuan lalu kerjasama kita menjadi corong yang akan membuka kesempatan ya, bagi adik-adik kita untuk bisa bersekolah, mengenyam pendidikan. Jangan sampai sekali lagi masyarakat kecil yang tertindas, yang lemah, yang tidak berdaya ini terpinggirkan. Nah, kami ada untuk merangkul mereka. Kita sama-sama bangun dari desa. Lalu ketika desa itu sudah melahirkan orang-orang figur-figur hebat, maka dengan sendirinya wilayah kita pasti maju. Seperti itu. Saya harapkan bantuan dari semua pihak, terutama pihak swasta, pemerintah daerah Kabupaten Sika, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kita sama-sama gandeng tangan sukseskan program kita semua. Oke, baik. Terima kasih Kakak Rian. Oke, sahabat Tribuners, tidak terasa perbincangan kita berakhir. Tapi sebelumnya saya informasikan bahwa program kami ini didukung oleh Kopi Sibakloang, Galeri and Cafe, UMKM binaan dari Bank NTT. Oke, sahabat Tribuners, saya ucapkan terima kasih kepada Kakak Rian yang sudah memberikan waktunya bersama kami di Tribun Flores hari ini untuk berbincang bersama mengenai arah pendidikan di yayasannya sendiri seperti apa, lalu program-programnya seperti apa, bahkan sampai tentang filosofi yang ada di yayasannya sendiri. Terima kasih karena sudah berbagi informasi bersama kami. Yang kami harapkan juga bahwa pendidikan di Kabupaten Sika, terutama di Maumere Barat, terus berkembang, dan juga niat baiknya tadi untuk merangkul anak-anak yang mungkin punya keterbatasan atau minim biaya, ya bisa diakomodir di sekolah yang dimiliki oleh yayasan sendiri. Oke, sahabat Tribuners, demikian tadi wawancara saya dengan Kak Rian, salah seorang tokoh muda di Maumere, seorang pemimpin muda menjadi ketua yayasan di usia yang sudah 28 tahun. Semoga kisahnya ini juga menjadi inspirasi untuk teman-teman untuk bisa berani menjadi pemimpin. Nah, sahabat Tribuners, mungkin demikian sampai perbincangan kita pada sore hari ini. Silakan untuk menyaksikan program Flores Bicara pada episode berikutnya. Saya Christine Adal, tribunflores.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Selamat sore. Tribunflores.com hadir di era keterbukaan informasi dan teknologi yang terus berkembang pesat. Lahir pada 27 Januari 2022, Tribunflores.com menjadi portal berita ke-59 di bawah naungan Tribun Network.
Meski terbilang muda di tengah banyaknya portal berita, tribunflores.com mampu bersaing dan menyajikan informasi yang terpercaya kepada para pembaca. Dengan tribunflores.com, kami meluaskan jangkauan informasi tidak hanya di sekitar NTT, tetapi juga menjangkau Indonesia. tribunflores.com, mata lokal menjangkau Indonesia.